ada satu pertanyaan dari Bu Dharma di Bekasi, Ustaz. Mhm. Mau nanya, kalau ibu saya di kampung sudah usia 81 tahun Nah. dan sudah rada pikun. Mhm. Nah, kalau diajak sholat, katanya aku sudah tua, ngalah sajalah gitu. Ah. Nah, terus kita sebagai anak-anak sudah ajakin terus, tapi susah, Ustaz. Mohon caranya, Ustaz. Nah, Masya Allah. Baik. Jika orang tua kita memang sudah fikun, berarti memang sudah kembali ke masa anak-anak. Ya bisa jadi beliau sudah tidak bisa lagi membedakan sudah makan apa belum sama saja. Baru dikasih makan beberapa menit kemudian minta makan lagi gitu. Nah kalau sudah seperti itu, bahkan bicaranya juga sudah balelol itu sudah tidak jelas, biasanya begitu ya, maka ini adalah sudah mendapatkan rukhsah. Ya, rukhsah, karena kembali tadi perbandingan ilustrasi gambarannya kembali kepada anak-anak, bahkan kemudian sudah tidak bisa lagi membedakan ya, mana mohon maaf ya, mana pakaian yang layak untuk dipakai sholat dan mana pakaian yang tidak layak dipakai untuk sholat, sudah tidak bisa. Nah oleh sebab itu, karena sudah tidak bisa membedakan seperti itu, membedakan apalagi mana yang benar, bahkan kemudian sholatnya juga, kalaupun sholat mohon maaf ya, dia sholat misalnya sholat asar 4 rakaat, bisa 2 rakaat atau 1 rakaat sudah salam. Bisa jadi dia nambah terus sampai 6 rakaat. Atau bisa jadi 8 rakaat. Nah hal seperti itu biarkan saja ya. Karena memang ada di antara orang tua kita seperti itu. Kembali kepada kondisi seperti anak-anak. Sebagaimana anak-anak kita diajak sholat, dia bermakmum. Kita masih baru 1 rakaat, dia sudah salam duluan. Loh kenapa adik sudah selesai? Aku kan tadi udah selesai aku, katanya gitu. Sudah gitu kan, karena memang tadi ya. Maka oleh sebab itu keterbatasan pemikiran, saraf-sarafnya juga memang secara pendekatan hisiahnya ya, memang sudah terbatas ya. Dan di sini syariat Islam taklif itu, pembebanan itu kepada orang yang mampu membedakan, tamyiz, kepada orang yang mampu membedakan mana hak mana batil ya, membedakan mana ya, artinya dia bisa membedakan. Nah, baru dia terkena beban taklif ya. Tetapi kalau dia masih belum bisa membedakan itu semua diantaranya, yaitu diantaranya, maka taklif itu tidak sampai kepadanya. Orang gila meskipun usianya usia baligh, tapi dia tidak bisa membedakan ya, mana hak, mana batil, mana dan lain sebagainya, maka tidak wajib. Rufi'al qalam, maka kemudian catatan itu diangkat kolamnya, tidak dicatat sebagai kemaksiatan, namun juga tidak dicatat sebagai ketaatan. Sampai kemudian dia bisa membedakan mana hak, mana batil, mana kanan, mana kiri, jam berapa sudah bisa membedakan, maka itu terkena taklif tadi. Nah, kalau tadi di awal kita bicara nanti di akhir pun orang yang sudah fikun sama. Ketika usia itu relatif, 81 bisa saja ada orang yang memang masih bisa membedakan, masih segar bahkan. Saya sempat melihat ada beberapa tokoh-tokoh di dunia, dia baru aktif berolahraga saat usia 60 tahun. Berenang macam-macam. Sehingga usia 70 tahun itu, laki-laki dalam tanda petik, laki-laki keren. Ya udah 80 tahun itu kelihatan, loh kok itu bisa-bisa gitu ya. Nah hanya saja kalau kita kan hal seperti itu boleh dibilang tidak umum kalau di kita, karena itu kan perlu fasilitas macam-macam juga, perlu orang tertentu yang mengawasi dan lain sebagainya. Tapi mereka, maksud saya ingin sampaikan bahwa usia tidak membatasi. Ada di kita di Indonesia sampai usia 120 tahun tidak pikun. Ada di antara di Indonesia orang tua kita yang sampai usia sekitar di 90 tahun. Ya, saya melihat betul ya, ada di antara kami ya usia 80 tahun, 90 tahun itu matanya tidak seperti saya sudah pakai kacamata. Rupanya tiap hari itu baca Quran. Jadi kegiatan sehari-harinya karena sudah sepuh beliau, ya kemudian baca Quran terus, tapi matanya jelas. Tidak rabun, baik itu rabun dekat atau rabun jauh. Nah ini jadi kembali
Kalau kemudian dia sudah tidak bisa lagi, jadi sifat tamyiznya sudah tidak ada, maka pada saat itu menjadi rukhsah gitu ya, atau dengan kata lain sudah tidak diwajibkan kepadanya ya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, kalau tadi bicara tentang rukhsah, Nah, itu kan tadi untuk orang tua yang sudah pikun, uzur. uzur. Nah, kalau yang hanya uzur saja, sudah usia tua tapi masih sehat, masih sehat. bugar, Iya. apa rukhsah itu masih berlaku juga? Nah, kalau dia masih segar, masih sehat, maka dia tetap masih punya beban. Gitu kan? Masih punya beban. Intinya apakah dia bisa memesahkan atau enggak. Kalau apalagi sehat, dia tetap kewajiban harus beribadah masih. Ya, apalagi kemudian jadi oleh sebab itu tua itu juga bukan menunjukkan atau usia tidak menunjukkan dia berhenti dapat rukhsah atau tidak, tapi bukan di usia, tetapi di saat dia mampu. Gitu ya, membedakan atau tidak, berarti masih berkewajiban Untuk semua ibadah gitu. untuk semua ibadah, untuk semua termasuk ibadah. puasa? Kalau termasuk puasa. Begitu. Kecuali kalau memang dia sudah, kalau itu dia kepayahan. Nah, maka itu bisa diganti dengan cara lain. Bisa dengan apa? Jizyah. Jizyah. Astagfirullah, bukan jizyah. Fidyah. Astagfirullah. Ya, mohon maaf. Fidyah, ya bisa diganti dengan fidyah. Kalau sudah tidak bisa lagi, ya, karena orang tua ada yang memang tidak makan juga bermasalah. Ya, tapi ada juga yang memang tidak bermasalah. Contohnya misalnya rata-rata para mohon maaf ya, pensiunan atau veteran itu lebih kuat. Ya, saya pernah berjalan bersama seorang veteran, bukan hanya saum wajib, saum sunnah. Dari Jawa Timur saya naik kereta, saya tanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau ke Bandung." Ke Bandung. Nah, saya lihat, perhatikan. Dia bawa bungkusan tuh. Berangkat kami jam 5 sore. Bungkus rupanya menjelang subuh, makan dia. Oh, sahur mungkin dalam hati saya. Sahur. Sampai di sekitar jam sekian, kemudian saya tawarin sesuatu. "Oh, mohon maaf deh, saya lagi berpuasa." "Oh, Masya Allah," saya bilang gitu kan. Nah, padahal sudah pensiunan, sudah veteran. Ya, artinya sudah paling tidak sudah di atas 65 tahun gitu kan. Nah, ini jadi sekali lagi bukan di sisi usia. Bukan. Nah, tapi apakah dia, karena orang balik juga tidak bisa dibatasi, hanya rata-rata kalau di kita misalnya dalam fikih kita kan sebenarnya bukan usia, 9 bisa untuk perempuan, 15 untuk laki-laki, atau dia sudah mimpi. Jadi pada ketika bicara kita tentang sudah mimpi, angka 9 dan 15 sudah tidak jadi perhatian, gitu. Jadi intinya adalah bagaimana dia sudah bisa membedakan. Nah, begitu juga tentang uzur yang disebut uzur itu, rukhsah itu, apabila mereka sudah tidak mampu mengendalikan dalam pengertian ya sudah semuanya tidak normal, sarafnya, ya fisiknya dan macam-macamnya, maka jelas syariat tidak membebaninya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu intinya. Jadi Allah memberikan agar hambanya beribadah itu ya sesuai kemampuannya. Kalau sudah tidak mampu ya tadi, ya. Nah, jadi kalau saum itu ada fidyah berarti. Tapi kalau ibadah lain, nah kita belum menemukan. Ini menarik sekali. Kalau dia sudah sudah tidak kuat untuk berpuasa, kakek kita atau nenek kita atau ayah kita atau ibu kita. Nah, kita kemudian yang bayarkan fidyahnya, bayar fidyah. Nah, kemudian kalau kemudian mereka tidak sholat, tidak bisa sholat, nah, kita belum menemukan apa penggantinya. Nah, maka ketelatenan anak juga bisa-bisanya. Ayo nek, kita belajar istighfar yuk. Seperti anak-anak lagi jadinya istighfar. Ya, bahwa kemudian di sisi Allah tidak dinilai bagi mereka karena memang sudah rufi'al qalam tadi, fala ba'sa bih, tidak apa-apa, ya. Nah, jadi ini menarik sekali ya. Nah, ada rahasia-rahasia dalam syariat Islam. Salat bisa para ulama berbeda, nanti ada qadha. Ya, qadha itu ada yang membantah adanya qadha, tapi juga ada yang berpendapat adanya qadha. Padahal nasnya
Dalilnya sama, yang dipegangan itu juga gitu ya. Tapi sebagian mengatakan, ini bukan qadha, ini karena pelaksananya terlambat karena sadarnya. Tapi sebagian mengatakan ini kan sudah di luar waktunya, berarti qadha jatuhnya dan lain sebagainya ya. Jadi memang menarik lah kalau kita studi komparasi ya, komparasi itu muqaranah, menarik sekali pemahaman ini begini, ini dalilnya ini menarik sekali sehingga kita menjadi tahu, yang berpendapat begini, dasarnya ini, yang berpendapat ini, dasarnya seperti ini. Nah, kembali kepada masalah tadi. Jadi, kesimpulan bukan di usia, tetapi di saat dia mampu memisahkan, membedakan, maka itulah yang menentukan apakah dia masih diwajibkan untuk beribadah, ataukah dia sudah dimaafkan. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga terjawab ya tadi Ibu Dharma di Bekasi, dan juga sebenarnya pertanyaan yang sama dari Bapak Suyut. Iya, baik. Tentang puasa tadi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Neneng di Ciputat, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya adik ipar Kristiani, orang Kristen. Jadi kalau Natal saya tidak mengucapkan selamat Natal. Nah, tapi suami saya masih suka mengucapkan salam kepada adiknya itu. Salam itu maksudnya salam. Ya, mungkin cuma salam aja. Oke, ya, baik. Mengucapkan salam. Masih mengucapkan salam pada adiknya itu. Jadi kan ya mungkin dari abang ke adik. Adik ya. Nah, mohon gimana hukumnya, Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, kalau kita mau hitam putih, jelas sudah. Nggak boleh gitu kan. Hanya saja kemudian dia mengucapkan salam itu apa? Kan yang tahu dia yang mengucapkan. Apakah jangan-jangan dia katakan selamat ya atas kelahiran Nabi Isa, hamba Allah? Kan kita juga tidak tahu. Kalau boleh nggak kita mengucapkan selamat ya atas kelahiran putranya? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh, jelas. Nah sekarang selamat ya atas kelahiran Nabi Isa, hamba Allah. Boleh juga. Apa yang menjadi masalah? Nah, hanya kan kita tidak tahu apakah kakaknya itu mengucapkannya berkeyakinan sebagaimana kita pahami. Maka sekali lagi kalau sudahlah beres, tidak boleh. Nah, itu normatifnya. Ya, karena tadi juga Quran hadis mengatakan janganlah kamu mulai salam kepada mereka. Selamat Natal. Natal itu mohon maaf dalam bahasa Arab itu maulud. Ya, jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada misalnya akhi punya anak hari ke-7 misalnya mau akikah, saya baru tahu Anda punya anak, saya selamat ya atas kelahiran putranya, mudah-mudahan jadi hamba Allah yang saleh dan seterusnya. Itu hari ke-7-nya, padahal lahirnya sudah lewat 7 hari yang lalu. Tapi itu menjadi hal yang biasa. Nah, begitu juga sekali lagi para ulama kemudian kenapa mengharamkan? Karena itu menjaga akidah. Kalau orang yang tidak tahu akidahnya bisa rusak. Nah, maka kemudian seperti itu, gimana kasusnya semacam itu? Sebaiknya kalau ibu jelas tadi sudah tidak mengucapkan, tapi kalau suami ibu boleh saja ibu bertanya, Mas, kenapa Mas masih mengucapkan salam atau ucapan selamat kepada adik Pulan misalnya? Dengar juga alasannya apa? Oh, begini. Nah, kita akan tahu ya, karena bisa jadi suami kita sudah banyak dialog dengan yang lain sehingga kemudian terjadi sesuatu. Ya, terjadi sesuatu yang saya maksudkan pemahaman yang netral. Netral dan pengertian bukan mendukung atau membenarkan. Jadi pemahaman yang mohon maaf selamat tidak terpleset, tetapi dalam hubungan hablum minanasnya juga selamat. Ya gitu ya. Jadi memang seperti ini. Riskan bagi orang-orang awam ya, tetapi sekali lagi kalau ingin selamat sudah tidak harus gitu ya. Tetapi permasalahannya kan Anda menyampaikan kepada suami Anda juga bisa jadi ada masalah. Gitu. Nah, maka Islam berbicara tentang solusinya. Senantiasa Islam mesti bicara. Jadi dulu apa sih Nabi melarang mengucapkan ucapan selamat itu kepada ini? Kenapa pula kemudian Quran bahkan mengatakan selamat atas kelahiranku kata Nabi Isa di dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah. Ya, di saat aku dimatikan, di saat aku dibangkitkan. Nabi siapa? Nabi Isa sendiri berdoa seperti itu untuk dirinya. Maka kita pun sama mendoakan yang sama. Karena Nabi Isa itu Nabiullah. Hamba Allah yang salih. Ya, Nabi Allah. Dan kita doakan juga. Ya,
Jadi kemudian bahkan di antara kita toh di dalam akhir doa juga bukan hanya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, tapi juga wassallallahu ala nabiyyina. Nah, jadi nabiyyin ya. Nabiyyin itu para nabi, sama dengan jamaknya nabi itu adalah selain nabiyyin ada lagi apa? Astagfirullah kalau sudah Ambia ada nabiyyin. Maka dalam doa-doa juga kita sama mengucapkan wassallallahu ala kalau kita yang biasanya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin, tetapi ada juga wassallallahu ala nabiyyina atau para rasul semua. Jadi bukan hanya ditujukan pada Nabi Muhammad, tapi salawat dan salam itu. Maka kemudian kita selalu juga berdoa Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan, senantiasa memberikan keselamatan kepadanya. Jadi makanya ini sekali lagi, kalau orang awam kan khawatir terpleset gitulah ya. Maka sudah tidak usah. Tapi pernah kemudian tadi harus dipahami. Oh, kalau begitu ada kan dialog dengan suaminya. Ada apa? Ucapan selamatnya apa? Kalau ucapan selamatnya adalah pengakuan kebenaran agama lain, ya, pengakuan kebenaran agama lain, maka ini harus dicegah. Tapi kalau kemudian mengatakan saya hanya dalam rangka menjaga komunikasi dengan adik saya dan saya katakan selamat itu maksudnya selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam, hamba Allah bukan putra Tuhan. Karena Nabi Isa pun mengatakan selamat atasku saat aku wulid, dilahirkan. Gitu ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Mungkin kalau untuk hubungan hablum minan nas mungkin memang wajib ya, Ustaz, karena kan ada tiga batasan manusia itu berhubungan yang antara non muslim dan juga keluarga. Jadi memang masing-masing itu punya hak. Masing ada hak. Kenapa dia punya hak dari saya? Ada 3. Pertama dia tetangga saya, dia kerabat saya, satu agama. Tapi ada yang cuma punya 2. Ya, tetangga saya dan kerabat saya, gitu kan, sementara agamanya misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu semua masing-masing punya hak untuk dipenuhi. Sampai kemudian yang 3 harus didahulukan dibanding yang 2 daripada yang 1. Nah, namun kemudian tetap akidah memang harus dijaga. Tapi permasalahannya akidah itu tidak terlihat, itu saja masalahnya. Akidah itu di dalam hati, ya, di dalam hati. Nabi diundang oleh orang musyrik datang, meskipun pada akhirnya Nabi meminta agar mereka bersyahadat dulu baru mau makan. Nah, hal semacam itu kemudian para ulama memahaminya dengan interpretasi masing-masing. Ya, karena ada isyarat-isyarat seperti ini. Maka ini menarik sekali ya, bagaimana sebenarnya. Maka oleh sebab itu saya kira memahami syariat misalnya dari fase Mekah, kalau Quran itu adalah Makkiyah, bagaimana juga dakwah Nabi di fase Madinah atau ayat-ayat yang turun yang disebut dengan Madaniyah itu seperti apa? Nah, kita akan semakin jelas. Oh, harus begini bersikapnya, gitu ya. Jadi mohon maaf. Jadi ada rahasia-rahasia yang Allah turunkan kepada Nabi SAW. Kenapa ayat ini turun di sini? Kenapa ini di sini? Semuanya memiliki maqasid, memiliki maksud, dan tidak semua orang mampu menangkapnya. Nah, sekarang di saat yang tenang sampai abad ke-14 Hijriah, abad ke-15 Hijriah ini, orang sudah tenang berfikirnya. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan maqasidnya itu seperti apa. Dulu di awal-awal maqasid syariah bisa jadi tidak menjadi pokok bahasan. Ya, kan sebelum Imam Asy-Syafi'i bicara tentang penentuan hadis saja kita belum belum gamblang ukuran-ukurannya, mustalah hadisnya, ya, usul fikih dan lain sebagainya. Namun pasca Imam Asy-Syafi'i kemudian ilmu itu berkembang sehingga muncullah sekarang kemudahan-kemudahan dalam memahami ayat, memahami hadis, gitu ya. Nah, maka muncul juga tafsir. Tafsir dulu tafsir itu hanya ini aja bil ma'tsur. Kalau tafsir selain bil ma'tsur dianggapnya sesat dulu itu. Tapi sekarang kok sekarang banyak tafsir-tafsir yang memang mampu menjawab permasalahan-permasalahan.
Karena dengan tafsir bil ma'sur dulu ya, dengan metode dulu banyak sekali permasalahan hari ini misalnya tidak terjawab kalau tafsirnya bil ma'thur, maka kemudian masuk kepada tafsir-tafsir yang lain gitu ya. Nah, begitu juga tadi dengan masalah tadi. Jadi ini saya kira menarik sekali. Ya, menarik sekali. Oleh sebab itu saya kira pemahaman-pemahaman tentang Quran, tentang hadis harus senantiasa digali dan harus dipahami bahwa Quran dan hadis ini, maksud saya as-sunnah, hadis-hadis yang sahih apalagi mutawatir, ini menjadi soluter of problems. Harus menjadi solusi, pemberi jalan keluar bagi masalah-masalah umat kekinian gitu. Ini yang harus, ini kewajiban para asatid, kewajiban para alim untuk mengurai itu semua sehingga bagaimana permasalahan-permasalahan muncul itu mampu dijawab, diselesaikan, bukan ditambah lagi masalahnya gitu ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, kemudian Ustadz ada pertanyaan terakhir dari Bapak Arif di Tangerang. Nah, Mau bertanya, amalan dan doa apa yang harus dikerjakan agar dapat lepas dari permasalahan hutang? Nah, doa seperti itu banyak sekali. Ya, banyak sekali di kitab-kitab bab al-azkar juga banyak. Namun mohon maaf seringkali kan redaksinya agak susah ditangkap nanti. Jadi kurang lebih begini. Hendaknya kita berlindung salah satunya dari terlilitnya hutang. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami atau saya berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Nah, insya Allah nanti teksnya, redaksi doanya nanti bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin, di kitab yang lain, itu dilihat yang agak panjang, kemudian dihafal. Sampai kepada, kemudian Allahumma ya Allah, cukupkanlah dengan apa yang engkau halalkan, atau cukupilah aku atau kami dengan apa-apa yang kau halalkan, dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi saya kira banyak sekali redaksinya. Jadi silakan Bapak nanti merujuk misalnya ke kitab Riyadhus Shalihin, bab al-azkar, zikir-zikir, atau kemudian di dalam Al-Quran juga doa-doa, saya kira banyak sekali dan bukan hanya satu macam. Tetapi sekali lagi kalau kita kemudian tidak mampu dalam beberapa saat menghafal itu semua, maka gunakanlah bahasa kita sementara, ya, bahasa kita, ya, dan Allah Maha mengetahui. Nah, setelah kita hafal maka berdoalah dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya, jadi bukan hanya itu, perlindungan di situ bukan hanya berlindung dari kefakiran, berlindung dari dililit hutang, berlindung kemudian dari kemalasan, kemudian ada juga berlindung dari dikalahkan oleh musuh. Banyak sekali. Oleh sebab itu saya kira ini menjadi sebuah tantangan buat kita untuk dapat nanti merujuk kepada kitab, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin bab al-azkar, atau misalnya dalam kumpulan doa-doa yang disusun oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya kira yang dapat saya informasikan atau saya jawab dari apa yang telah ditanyakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Masya Allah. Apa yang dapat kita simpulkan di sore hari ini? Nah, dapat kita simpulkan bahwa salam itu adalah sumber, bahwa salam itu adalah keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Dan itu semua bermuara dari Allah, sehingga kita katakan Allahumma antas salam. Nah, maka oleh sebab itu hendaknya kita ya menjawab salamnya orang ahli kitab atau orang kafir. Jika salamnya jelas, maka jawab dengan wa'alika atau wa'alikum. Boleh juga kalau jawab salam, kalau salamnya jelas maksudnya mendoakan kebaikan, dengan wa'alikumsalam. Tapi kalau doanya tidak jelas, bahkan yang kita dengar adalah assalamu alaik, maka cukup dengan wa'alaika atau wa'alaikum. Ya, kemudian kita tidak mendahului salam kepada mereka, ya. Kemudian berikutnya hendaknya kita mengucapkan salam, mendoakan kepada ahli majlis,
ya juga kita saat ketika kita datang kepada majelis tersebut maupun ketika kita meninggalkan tempat duduk bersama mereka itu, maka sekali lagi disunahkan untuk mengucapkan salam, baik mengucapkan salam dengan isyarat maupun mengucapkan salam biduni isyarah, tanpa isyarah. Demikian saya kira yang dapat saya simpulkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.